Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama channel Misbar. Kali ini aku akan menceritakan film Island, bercerita tentang beberapa narapidana cantik dan sadis yang harus terjebak di sebuah pulau terpencil dan mereka harus bertahan hidup di sana. Nah, gimana kisahnya? Sebelum lanjut jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya sob, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel Misbar. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang sedang terdampar di sebuah pinggiran pantai. Di sana dia melihat ada sebuah kerang di dekatnya. Dia pun langsung meniup kerang itu dengan harapan akan ada orang lain menemukan dirinya. Tapi sepertinya ada beberapa orang lainnya yang juga terdampar di sana. Kemudian dia menemui seorang wanita lainnya yang sama-sama terdampar di sana. Tapi wanita yang dia temui itu malah mengancam dirinya. Karena itulah dengan sigap dia segera merampas pisau itu darinya. Lalu diperlihatkan orang-orang lainnya yang kini berada di pulau tersebut. Setelahnya mereka semua mulai berkumpul bersama dan mencari jawaban atas apa yang telah membawa mereka semua bisa terdampar di pulau itu. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah gantungan di leher mereka yang bertuliskan nama dari setiap orang yang kini ada di sana. Semua itu pun akhirnya membuat mereka kembali ingat dengan nama mereka masing-masing. Kemudian wanita yang bernama Cass itu memutuskan mencari air bersama seorang pria bernama Brody agar dapat membuat mereka semua mendapatkan pasokan minuman. Di sisi lain ada juga yang bermain-main di sana dan juga menyiapkan hidangan untuk mereka santap nantinya. Tanpa diduga Cass yang memberikan sebuah ciuman kepada Brody membuat hasrat Brody menjadi ingin menyetubuhinya. Tapi Cass yang merasa itu berlebihan mencoba untuk menolaknya. Hal itu pun membuat Brody menjadi sedikit brutal dan memaksa Cass untuk melakukannya. Di tempat lainnya terlihat para orang kini sangat ketakutan dan panik ketika terlihat seekor hiu yang mendekati kedua orang dari mereka. Hal itu pun membuat salah satu dari mereka harus tewas dan membuat kelompok itu menjadi sangat trauma. Disusul dengan Brody yang langsung meminta kepada mereka semua agar dapat bertahan hidup lebih lama di tempat itu. Cass juga terlihat sudah kembali dan langsung mengajar Brody yang sebelumnya sempat melecehkan dirinya. Tapi bukannya meminta maaf, Brody malah mengelak semua tuduhannya dikatakan oleh Cass dan menuduh kalau Cass lah yang sudah memaksa dirinya. Hal itu pun membuat Cass menjadi terpojok karena dia juga tidak mempunyai bukti yang cukup untuk membuat kelompok di sana percaya kepadanya. Dia pun langsung menjauh dan memilih menyendiri. Kini terlihat Cass yang baru saja bangun dari mimpi buruknya. Dia pun tidak sengaja menemukan pria bernama Donovan yang sebelumnya dikira tewas oleh hiu. Tanpa pikir panjang, Cass pun langsung meniup kerang untuk memberikan informasi kalau dia telah menemukan Donovan. Hingga akhirnya mereka semua kembali berkumpul dan menyusun rencana untuk dapat bebas dari pulau tersebut. Di sana Mason dan Hayden menemukan sebuah fakta menarik, yaitu jarak di antara mereka saat terdampar memiliki angka yang sama, dan membuat mereka menjadi penasaran dan langsung mengukur setiap jarak itu. Mereka juga menemukan sebuah tulisan yang mengatakan agar mereka bisa menemukan jalan pulang. Hal itu dianggap oleh Cass sebagai petunjuk untuk mereka. Tapi orang lainnya tidak terlalu menghiraukan hal itu dan memilih pergi dari sana. Membuat Cass langsung melemparkan kerang di tangannya. Tapi tanpa Cass sadari kalau ternyata ada sebuah alat perekam di dalam kerang tersebut. Setelah itu Cass melihat ada sebuah kapal kecil yang mengapung di sana. Dia pun segera berenang untuk menghampirinya. Nyatanya kapal itu adalah skoci penyelamat yang tanpa pikir panjang Cass segera membawa skoci itu menepi dan menyembunyikan skoci itu dari kelompoknya. Dia juga menyembunyikan beberapa barang berharga lainnya yang nantinya dapat dia gunakan apabila terdesak. Kemudian Brody kembali meminta kepada kelompoknya untuk melakukan hal yang dia perintahkan. Tapi saat itu ada seorang pria berkulit hitam bernama Cooper yang menentangnya. Hal itu pun membuat perkelahian di antara mereka berdua tidak dapat dihindari. Tidak berselang lama badai besar mulai datang ke sana dan membuat Cass segera menggiring mereka.
untuk berlindung di balik skoci yang telah dia temukan. Di keesokan harinya, Kes kembali terbangun dan menemukan alat perekam yang berada di dalam kerang miliknya, serta menemukan sebuah kunci yang membuat dirinya mengingat sebuah kotak yang sebelumnya dia temukan di dalam skoci. Ternyata di dalam kotak itu ada sebuah senjata yang membuat dirinya kembali menyembunyikan kotak itu. Kemudian terlihat Cooper yang menghampiri Kes. Dia mengatakan kalau dirinya percaya pada semua yang telah Kes katakan sebelumnya, karena dia menganggap kalau Brody adalah seorang yang brengsek. Hingga akhirnya Kes dan juga Cooper memilih untuk menjelajahi pulau itu bersama. My smile. Let me ask you something. Ternyata di dalam hutan itu terdapat sebuah bangunan besar yang terbengkalai dan membuat mereka segera kembali kepada kelompoknya untuk memberikan kabar tersebut. Tapi sialnya Brody kembali membuat sebuah perselisihan ketika dirinya tidak mengizinkan mereka semua untuk melihat bangunan tersebut. Orang lainnya pun menjadi memojokkan Kes karena dianggap selalu membuat masalah. Kemudian Kes kembali mengalami mimpi buruk, dan tanpa diduga saat dia terbangun, kelompoknya langsung menyeretnya tepat ke hadapan mayat Brody karena mereka mengira kalau Kes lah yang telah membunuh Brody. Hal itu pun membuat Kes langsung dihajar oleh kelompoknya. Kemudian sebuah keanehan kembali terjadi saat Kes terbangun dan sudah berada di sebuah ruangan. Di sana juga ada seorang dokter yang mengatakan kalau Kes sedang berada pada sebuah simulasi, karena nyatanya Kes merupakan seorang tahanan di sana. Dokter itu pun segera menyembuhkan luka Kes akibat kejadian sebelumnya. Lalu dokter itu segera meninggalkan Kes, disusul para penjaga di sana yang segera membawa Kes untuk menemui kepala sipir penjara itu yang bernama Warden. Ternyata kini Kes sedang menjalani sebuah eksperimen rahasia yang telah dibuat oleh pemerintah untuk membuat mereka lebih mudah dalam menganalisa psikologi setiap tahanannya. Setelah itu terlihat seorang dokter yang akan menyuntik Kes. Hal itu dilakukan untuk membuat kesehatan Kes lebih stabil. Akan tetapi Kes yang merasa terancam segera menyerang beberapa orang di sana dan memiliki rencana untuk melarikan diri. Hal itu pun membuat para penjaga di sana segera menembak dirinya, hingga pada akhirnya Kes harus kembali ditangkap oleh mereka. Ternyata eksperimen itu bertujuan untuk melihat bagaimana jadinya apabila beberapa pelaku kriminal disatukan dalam sebuah tempat yang sama. Tapi Kes tentu saja tidak mau kembali melanjutkan eksperimen itu, karena dia menganggap kalau hal tersebut sama sekali tidak mempunyai hak asasi manusia. Karena itulah Warden meminta untuk menghentikan sidang itu sejenak dan akan dilanjutkan di waktu berikutnya. Kini Warden mencoba membujuk Kes agar dirinya mau kembali ke tempat eksperimen itu. Hal itu Warden lakukan hanya demi kepentingan dirinya sendiri, yang haus akan kekayaan yang dia dapatkan dari hasil korupsi eksperimen tersebut. Setelah itu Kes kembali dipaksa oleh mereka semua untuk kembali ke tempat eksperimen itu. Tapi dengan penuh amarah Kes berusaha untuk menolak hal tersebut, yang harus membuat dirinya diikat oleh Warden. Ternyata Warden sendiri sangat mengenal dan tahu Brody yang sudah tewas. Dia menganggap Brody layak untuk mati di sana, karena nyatanya Brody merupakan seorang kriminal yang selalu menggarap wanita yang dia temui dimanapun. Warden juga menegaskan kalau mau tidak mau Kes harus kembali ke tempat itu, dan tidak segan-segan untuk menyiksa Kes apabila dirinya tetap menolak hal tersebut. Kemudian Kes ditemui oleh seorang psikolog yang merasa cukup takjub kepada dirinya. Hal itu karena hanya Kes lah satu-satunya kandidat eksperimen itu yang dapat terbangun di tengah simulasinya. Karena itulah psikolog itu menawarkan sebuah kerjasama kepada Kes. Tapi sialnya ketika akan melakukannya, anak buah Warden tiba-tiba saja datang dan segera mengusir psikolog itu dari sana. Setelah itu Kes dibawa ke sebuah tempat menggunakan truk. Dirasa mempunyai kesempatan, Kes mencoba melarikan diri kembali dari sana hingga dirinya sampai di sebuah tempat yang merupakan laboratorium. Di sana Kes akhirnya melihat banyak sekali tahanan yang sedang melakukan eksperimen itu pada sebuah tabung. Dan tiba-tiba saja Warden datang ke sana. Dia pun segera memaksa Kes untuk kembali melakukan eksperimen itu, sehingga Kes akhirnya kembali tersadar pada saat dirinya sedang dikeroyok oleh kelompoknya. Tanpa berpikir lama, Kes pun mulai menceritakan apa saja yang telah terjadi kepada dirinya di dunia nyata. Tapi semua penjelasan Kes itu sama sekali tidak dipercaya oleh siapapun, karena hanya Kes sendirilah yang telah tersadar dari eksperimen tersebut.
man's dead. Yeah, the fucking guy who attacked us. You know what? Kemudian Hayden mengingat masa lalunya saat sedang membunuh seorang pria. Hal itu juga yang telah membuat dirinya harus dipenjara. Cass juga terus membujuk mereka semua agar mempercayai perkataannya. Tapi tentu saja tidak ada seorang pun yang dapat percaya kepadanya. Setelah itu kelompok tersebut mencoba untuk menggeledah Cass. Cass pun sangat takut kalau kunci kotak miliknya akan diambil oleh mereka, sehingga dirinya mencoba untuk melarikan diri. Tapi saat Cass hendak akan digeledah, tiba-tiba saja muncul dua orang asing yang bernama Clyde dan Bonnie. Hal itu pun membuat mereka semua berhenti saat hendak menggeledah Cass. Cass juga menyadari kalau kedua orang itu merupakan kiriman dari Warden di dunia nyata. Kini Bonnie dan Clyde diajak ke tempat kelompok itu. Di sana Clyde menjelaskan kalau dirinya dikirim ke sana untuk mengawasi setiap yang mereka lakukan. Clyde juga langsung membunuh Hayden tanpa belas kasihan, karena ternyata Hayden merupakan pelaku yang sudah membunuh Brody. Fine. Kill anyone. No, you didn't. Did she not tell you guys about the boxes in the raft? No. Kini Clyde mulai memberikan aturan yang harus diikuti oleh mereka semua, yaitu siapapun yang meninggalkan pulau itu dan membunuh akan langsung dihukum mati, seperti apa yang sudah dia lakukan kepada Hayden. Nyatanya Warden juga sudah men-setting Bonnie dan Clyde agar mempunyai keahlian lebih baik daripada tahanan lainnya, sehingga tidak akan ada siapapun yang dapat melawan mereka berdua di sana. Hal itu membuat Cass merasa tidak nyaman di sana dan memutuskan untuk meninggalkan kelompoknya sambil membawa senjata yang dia miliki. Bonnie dan Clyde pun kembali meninggalkan kelompok itu, dan para tahanan lainnya memilih untuk berpisah satu sama lain. Ketiga orang dari mereka pergi ke sebuah tempat yang sebelumnya telah diceritakan oleh Bonnie. Di sana ada sebuah gubuk yang sangat layak untuk dihuni. Cooper yang mengingat Cass pun mencoba mencarinya, karena dia ingin kalau Cass kembali kepada kelompok itu. Setelah itu para tahanan itu mulai mengingat tentang semua perbuatan yang sudah mereka lakukan di masa lalu. Seperti Mason yang sedang mengingat kalau dirinya adalah sebuah perampok di masa lalu yang tidak segan-segan untuk membunuh siapapun demi kepentingannya. Sementara Blair merupakan seorang perawat yang sering sekali menghilangkan nyawa seseorang yang sedang sekarat. Hal itu dia lakukan agar setiap pasien yang dia tangani akan lebih bahagia di akhirat. Walau sebenarnya hal tersebut tentu saja sangat menyalahi aturan. Wow. Kemudian giliran Cassie yang mengingat masa lalunya, yang telah membunuh kedua anaknya, karena dia selalu diperlakukan kasar oleh suaminya. Sehingga dia mencoba membuat sebuah alibi dengan berpura-pura menusuk dirinya sendiri, dan akan membuat polisi mengira kalau semua itu dilakukan oleh suaminya. Moses juga mengingat masa lalunya, yang merupakan seorang teroris, yang sudah membunuh 8 orang warga sipil yang tidak bersalah. Kemudian giliran Cass sendiri yang mengingat masa lalunya, saat hendak membunuh seorang wanita tua di dalam sebuah ruangan. Ternyata di masa lalu Cass sudah membunuh ibunya sendiri. Dia pun menemukan fakta kalau dia telah mengenal Cooper sebelum bertemu di tempat itu. Because you killed me. Di sisi lain, Cooper tidak sengaja mendengar percakapan antara Bonnie dan juga Clyde yang sudah melakukan perintah dari Warden. Kemudian terlihat Tyler yang mencoba melarikan diri dari pulau itu. Dia pun sampai di sebuah tempat yang ada tengkorak manusia. Dia juga menemukan semangkuk sup ayam yang entah dari mana datangnya. Saat makan sup itu, Tyler seketika mengingat masa lalunya yang telah menjadi sebuah korban perampokan bank. Perbuatan Tyler itu akhirnya membuat Bonnie dan Clyde menemuinya. Mereka berdua menjelaskan kalau Tyler akan segera mati di sana karena dirinya telah melanggar peraturan. Di sisi lain terlihat Donovan dan juga Blair di tepi pantai. Di sana Donovan terlihat sangat senang karena selama ini Blair merawatnya dengan sangat tulus. Hal itu pun membuat dirinya merasa jatuh cinta kepada Blair. Tapi berbeda dengan Donovan, Blair sendiri sama sekali tidak mempunyai perasaan apapun kepada Donovan. Kemudian Donovan mengingat masa lalunya saat membunuh seorang wanita yang dia sukai. Hal itu dia lakukan karena merasa sakit hati dengan wanita itu yang telah menyia-nyiakan perasaannya. Kini Cassie akhirnya menyadari kalau semua hal yang diceritakan oleh Cass sebelumnya adalah kenyataan. Dia pun harus segera mencari Cass agar dapat mengetahui informasi lebih banyak mengenai keadaan yang saat ini sedang mereka hadapi. Akhirnya Cooper berhasil menemukan Cass di sebuah tempat
Di sana Cass mencoba memberikan informasi mengenai foto yang ada dalam ingatannya. Kemudian Cass kembali melihat masa lalunya. Saat ibunya yang seorang pemabuk selalu memperlakukan dirinya dengan sangat buruk. Sehingga di saat remaja Cass lebih memilih untuk mengikuti sebuah bela diri. Agar semua kekesalan yang dia simpan dapat terlampiaskan. Tapi sampai Cass semakin dewasa pun, ibunya sama sekali tidak berubah. Dan masih saja berbuat kasar kepada Cass. Sampai pada akhirnya Cass memilih untuk menjadi seorang prajurit. Dan di tempat itulah Cass bertemu dengan Cooper, yang juga merupakan seorang tentara. Saat melakukan misi bersama Cooper, terjadilah sebuah hal yang sangat tidak diinginkan, yaitu ranjau yang harus diinjak oleh Cooper, dan membuat Cooper harus mengalami sebuah luka yang sangat parah. Tapi akhirnya dengan penuh perjuangan Cooper berhasil selamat dari insiden itu. Kejadian itu pun membuat mereka berdua cukup trauma, sehingga memutuskan untuk mengundurkan diri dari militer. Cass juga mengajak Cooper untuk tinggal bersama di rumahnya. Karena itulah Cass meminta agar Cooper dapat membantunya untuk membuat ibunya mengizinkan hal tersebut. Kemudian Cooper melihat bayangan ibunya Cass, yang membuat dirinya sangatlah terkejut. Hingga akhirnya Cooper mengajak Cass untuk segera pergi dari tempat tersebut. Di sisi lain terlihat Blair yang sedang berduaan bersama Mount, dan telah membuat Donovan merasa sangat cemburu melihatnya. Sehingga Donovan akhirnya kembali melakukan hal yang sangat sadis seperti di masa lalunya, yaitu membunuh Mason saat itu juga. Kemudian terlihat Blair yang kembali. Di sana dia sadar kalau Mason telah dibunuh oleh Donovan. Maka dari itu Blair mencoba membuat Donovan tenang, dengan berpura-pura kalau dia menyukainya. Dan saat Donovan lengah, Blair segera menembak Donovan dengan sebuah pistol sinyal darurat. Di sisi lain, Cass dan Cooper memutuskan untuk pergi dari sana. Tapi tiba-tiba saja Moses dan juga Cassie muncul. Dan meminta kepada Cass untuk meluangkan waktunya sebentar. Karena dia ingin menanyakan beberapa hal kepadanya. Tapi bukannya meminta baik-baik, Cassie sendiri malah membuat Cooper dan juga Cass menjadi sangat marah. Karena dia sudah membicarakan masa lalu mereka berdua. Kemudian Cooper sendiri teringat dengan masa lalunya, yang sedang meminta izin kepada ibu Cass untuk mengizinkannya memberikan sedikit tempat yang nantinya akan dia gunakan bersama Cass untuk berkebun. Tapi sialnya ibunya Cass sama sekali tidak mau memberikannya, dan menodongkan sebuah pistol agar Cooper pergi dari sana. Tapi hal itu malah membuat Cooper menjadi murka, dan merampas senjata itu, sehingga tanpa sengaja dia pun menembak ibunya Cass. Cooper juga ternyata menembak Moses di sana. Hal itu pun membuat Bonnie dan juga Clyde langsung datang di sana dan akan segera menghabisi Cooper. Tapi dengan ketangguhan mereka berdua, akhirnya Bonnie dapat dikalahkan. Sementara Clyde sendiri langsung hilang dari sana. Kini Cass harus mendapatkan sebuah luka, sehingga dirinya kembali terbangun di dunia nyata. Di sana sudah ada psikolog yang ingin berbicara dengannya. Psikolog itu pun menjelaskan kalau pihak eksperimen itu sudah mendapatkan sebuah fakta baru, yang mana Cass sama sekali tidak pernah membunuh ibunya, karena Cooper lah orang yang sudah melakukannya. Psikolog itu juga menjelaskan, melainkan seseorang yang sudah berkhianat di perusahaannya. Dan tentu saja psikolog itu juga sebenarnya mengetahui kalau pelaku itu adalah Warden. Walau semua itu belum dapat dijadikan sebuah tuduhan langsung pada Warden, karena dirinya belum mempunyai sebuah bukti yang cukup. Akhirnya Cass dibebaskan dari penjara itu, dan dia sendiri sadar kalau sebelumnya pihak kejaksaan telah memberikannya hukuman mati. Kemudian Warden meminta kepada Cass agar dirinya tidak memberitahu kepada siapapun kalau Warden merupakan dalang utama dari simulasi eksperimen tersebut. Warden juga mengancam Cass kalau dirinya tidak akan segan-segan membunuh Cass apabila berani melawannya. Be able to stay outside more than a day or two. Hospital is a big fat donation when you. So here you are. I said some things in front of you. Be on my dick harder than a whore on rent day. It means you're gonna get a second chance. Setelah itu terlihat Bonnie dan juga Clyde yang berbohong dan memberikan informasi palsu kepada para dewan. Hal itu dia lakukan karena Warden sudah mengancam mereka. Sementara Cass sendiri sebentar lagi akan segera dibebaskan. Di sana Cass diminta untuk memberikan setiap informasi yang dia ingat saat menjalankan eksperimen itu. Karena hal itu dapat membuat para dewan mengetahui siapa pelaku yang sudah merusak sistem simulasi tersebut. Hingga akhirnya Cass menjelaskan kalau Warden sudah melakukan beberapa hal yang tidak seharusnya. Karena itulah Warden segera meminta untuk menghentikan sidang itu sementara. Karena dirinya merasa sangat terancam. Dan Warden sendiri langsung melakukan hal yang cukup ekstrim kepada Cass, yaitu untuk memasukkan sebuah racun berbahaya ke tubuh Cass
agar Cash mati dan tidak akan pernah ada siapapun yang mampu membuat dirinya dihukum. Beruntungnya psikolog yang sebelumnya menemui Cash berhasil mengetahui perbuatan Warden, dan dia langsung menangkapnya, yang membuat Warden harus menjadi tersangka atas semua hal buruk yang sudah dia lakukan. Think she's a big hero now, but you, my ex-wife, all you bitches sound Cannibal. Cannibal was fucking great. Sounds to me. If you can find the bus. Except one thing. Setelah itu terlihat Cash yang akan segera bebas. Di sana si psikolog mencoba memberikan informasi mengenai simulasi itu, yang mana pada kenyataannya Cash sudah dipenjara di sana selama 25 tahun. Sehingga ketika Cash melihat kondisi aslinya dia sudah cukup tua. Cash juga akhirnya tahu kalau Cooper lah yang sudah menyeret dirinya masuk ke dalam penjara. Psikolog itu juga menjelaskan kalau di dunia luar saat itu sudah terjadi banyak sekali hal, seperti banjir besar yang sudah membuat banyak sekali korban, dan tingkat kriminalitas juga menjadi tidak tertahan lagi. Setelah dunia harus mengalami sebuah krisis, psikolog itu juga meminta maaf pada Cash karena sudah memperlakukannya dengan tidak baik, walaupun sebenarnya Cash sendiri sama sekali tidak bersalah. Akhirnya Cash keluar dari penjara itu sambil melihat kota di depannya. Di sisi lain terlihat Warden yang baru saja tersadar di pulau simulasi itu. Di sana ada Casey dan juga Cooper yang telah menodongkan senjata kepadanya. Dan film pun akhirnya berakhir. Nah, menurut kamu pesan moral apa yang kamu dapat setelah nonton film ini, Sob? Komen ya. Sekian cerita kali ini. Semoga kalian suka sama ceritanya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, Sob. Biar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel Misbar.